Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku. Dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dapat ajarku untuk tetap setia. Tetap setia. Shalom. Kembali pagi ini bersama dengan jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama-sama beribadah yang walaupun sampai hari ini masih tetap harus berlangsung di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berkumpul. Dan saya percaya waktu Tuhan hadir, maka Dia akan memberikan kita berkat-berkatnya. Kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur
Tuhan telah menyertai kami sepanjang 1 minggu lamanya dalam beraktivitas. Haleluya, berbagai hal yang kami sudah kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang dikerjakan oleh kami sebagai umat-Mu ada berkat-berkat Allah yang luar biasa atasnya. Sehingga hari-hari ini kami tidak akan mengalami kesusahan, tapi kami diberi kecukupan bahkan kelimpahan oleh Tuhan sendiri. Kami akan kembali bersama-sama belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami, bantu kami Roh Kudus untuk mengerti setiap kebenaran-Mu yang kami akan dengarkan pagi ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu pagi ini. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak turun atas kami pribadi, lepas pribadi, tetapi yang dari Tuhan saja yang kami akan terima dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, di minggu pertama saya bahas ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Petrus dan Yohanes memberikan yang terbaik kepada seorang yang selama hidupnya menderita, dan ternyata hari itu orang lumpuh ini telah menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan melalui Petrus dan Yohanes, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dalam tentunya uraian yang berbeda, dan saya berdoa setiap kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Petrus menyembuhkan orang lumpuh pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan bahas satu tema pagi hari ini, haleluya, yang berbeda dari bahasan saya 2 minggu yang lalu, yaitu tema yang saya ambil adalah menerima pemberian terbaik dari Tuhan. Haleluya. Menerima pemberian terbaik dari Tuhan. Menerima yang baik saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita sering kali ketika kita mengalami itu, kita senang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau yang terbaik. Saya percaya semua orang ingin mengalami atau ingin menerima yang terbaik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, haleluya, pertanyaannya adalah, apakah setiap kita telah menerima atau telah mengalami yang terbaik dari Tuhan sampai hari ini di dalam kehidupan kita? Tentunya, haleluya, masing-masing kita akan menjawab untuk hal ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Entah saudara sudah mengalami, entah belum. Saya percaya saudara yang tahu, dan saudara bisa beri jawab, sudah mengalami yang terbaik atau belum. Orang lumpuh ini menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudara tahu, dan dalam pembacaan kita tadi, bertahun-tahun lamanya, haleluya, dia harus mengalami kesusahan. Dia harus menderita dari kelumpuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang melihat dia di pintu bait Allah dalam kesusahannya.
Orang membawa dia ke pintu bait Allah dalam kesusahannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertahun-tahun orang saksikan dalam keadaan hidupnya yang susah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Lalu pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah orang-orang yang melihat orang yang susah ini, dia tidak ada kesusahan? Kan seperti itu. Sehingga kita akan paham satu hal, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya kesusahan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Haleluya. Orang ini kebetulan kesusahannya adalah lumpuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga untuk melakukan aktivitasnya sebagaimana layaknya, haleluya, semua orang, dia terbatas, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang yang melihat, haleluya, mungkin dalam kesusahan yang berbeda. Karena saya tahu bahwa setiap orang yang hidup di dunia pasti ada kesusahannya. Lalu kita bertanya selanjutnya, apakah orang yang membawa dia ke bait Allah setiap waktu, setiap hari? Karena dikatakan firman Tuhan tadi, setiap hari tidak punya kesusahan. Saya pastikan, namanya manusia hidup, pasti dia juga punya kesusahan. Namun berbeda dengan orang lumpuh tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin hari ini kita pun sama, haleluya, menyaksikan, mendengar orang lumpuh ini yang ditolong oleh Tuhan, artinya ditolong oleh Tuhan dari kesusahannya. Dan kita sedang juga di dalam situasi yang sama, tapi kesusahannya yang berbeda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masa-masa sulit di dalam hidup ini. Tapi saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hari ini, haleluya, judul saya adalah menerima pemberian yang terbaik. Semua kita yang mendengarkan firman ini ingin dan rindu mengalami yang terbaik dari Tuhan itu. Dan saya pastikan bahwa Tuhan sangat rindu sesungguhnya untuk senantiasa, untuk selalu melepaskan kita, memerdekakan kita, membuat kita lega, supaya kita mengiring Tuhan dengan leluasa, dengan bebas, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun, apa mau dikata, setiap orang yang hidup di dalam dunia ini pasti mengalami kesusahan. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dunia ini adalah tempat orang susah. Dunia ini adalah tempat kesusahan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang, haleluya, luput dari yang namanya kesusahan. Bahkan tidak ada seorang yang bisa menghindar dari yang namanya kesusahan. Pasti dihadapi oleh setiap orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, semua orang hidup pasti, haleluya, ada kesusahannya dan pergumulannya. Selanjutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi bahwa ternyata orang lumpuh itu, dia telah menerima yang terbaik dari Tuhan lewat kehadiran Petrus dan Yohanes, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang melihat, karena kan orang ini sepertinya parah sekali, susah sekali hidupnya, dia lumpuh. Apakah orang-orang yang menyaksikan dan orang-orang yang setiap hari membawa orang lumpuh ini ke bait Allah, secara otomatis kesusahannya, pergumulannya selesai? Maka saya bisa pastikan jawabannya seperti ini. Bisa iya dan bisa tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Karena saya percaya segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya atau indah pada waktunya. Jadi masing-masing orang untuk ditolong oleh Tuhan pasti iya, itu pasti. Tetapi waktunya yang mungkin berbeda, saudara. Sehingga jawaban saya tadi, orang yang menyaksikan, orang yang menggotong orang lumpuh tadi, haleluya, bisa iya, bisa tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, yang ada selanjutnya adalah orang lumpuh. Karena firman Tuhan tidak menceritakan sesungguhnya bahwa orang-orang yang menggotong dia, orang-orang yang menyaksikan itu secara langsung atau secara otomatis juga ditolong oleh Tuhan. Alkitab tidak menceritakan. Yang diceritakan Alkitab adalah selanjutnya, orang lumpuh ini
yang sudah menerima pertolongan, yang sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan, dia bangkit, melompat-lompat, dan dia bersorak-sorai atau dia memuji Tuhan. Itu yang Alkitab ceritakan. Selanjutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang membawanya atau orang-orang yang menyaksikannya, Alkitab tidak jelaskan. Tapi yang saya tahu adalah semua orang pasti Tuhan tolong, namun waktunya yang berbeda. Pagi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, dari orang lumpuh ini kita akan belajar. Ada poin-poin kehidupannya yang sangat-sangat luar biasa, sehingga dia menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan, haleluya, orang-orang percaya kepada Tuhan, tentunya akan juga mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan orang lumpuh ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa orang lumpuh ini setiap hari ada di bait Allah. Setiap hari, walaupun dalam tanda kutip, haleluya, dia menyusahkan orang karena dia harus digotong untuk sampai ke bait Allah. Tetapi orang ini melakukan setiap hari, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga poin yang saya ambil dari kehidupan orang lumpuh ini adalah dia ternyata seorang yang rajin, saudara. Haleluya. Walaupun dalam keadaan fisiknya yang terbatas. Haleluya. Kalau orang lainnya udah ngapain, capek, repot, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Udah nggak usah susah-susah terus. Haleluya. Duduk-duduk di rumah, tinggal di rumah. Toh dalam keadaan lumpuh seperti itu pastinya ada orang yang berbelas kasihan. Tetapi orang ini tidak demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia, haleluya, memiliki kepribadian, yaitu dia rajin. Apa artinya rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Artinya adalah suka dan giat bekerja. Jadi orang ini, orang lumpuh ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya tidak menggantungkan, haleluya, kehidupannya atau nafkahnya kepada orang lain. Tetapi orang ini berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan pekerjaannya sendiri. Walaupun dalam tanda kutip mengemis itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi orang ini ternyata suka dan giat bekerja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selalu berusaha. Orang ini selalu berusaha. Jadi dia tidak patah semangat. Getol dia dalam bekerja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kerap kali atau sering kali dilakukan, setiap hari dilakukannya hal yang sama. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan, haleluya, sedekah yang dikatakan firman Tuhan tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa poin ini, bagian ini kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, baik itu menyangkut perkara-perkara jasmani, saya terlalu yakin orang rajin pasti akan sampai kepada satu titik ujung, yaitu namanya keberhasilan dan kesuksesan. Tapi sebaliknya, kalau orang malas, jangan pernah berharap untuk sampai atau mencapai sukses maksimal di dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap kita perlu memacu diri kita untuk menjadi pribadi yang rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau sebagai pekerja kantor, jadilah pekerja kantor yang rajin. Kalau engkau sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang rajin, jangan malas-malasan. Kalau engkau sebagai karyawan biasa, haleluya, di pabrik, di perusahaan, jadilah karyawan yang rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tunjukin, haleluya, bahwa kita memiliki satu kepribadian yang berbeda dengan kebanyakan orang. Yang memang tidak sedikit orang kerjanya malas, tapi inginnya, haleluya, gaji dinaikin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Sesungguhnya kehidupan yang benar adalah kita kerjakan banyak, tidak usah harap gaji untuk naik. Nanti akan ada waktunya, haleluya, ketika perusahaan, ketika pimpinan kita melihat apa yang kita lakukan, maka saya percaya gaji akan naik dengan sendirinya. Yang pertama adalah, haleluya, kepribadian orang lumpuh ini. Dia ternyata orang rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Saya ambil di dalam Amsal pasal 10. Saya mulai dari Amsal pasal 10, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa itu akibat orang rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ayatnya yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin apa? Menjadikan kaya.
Haleluya, orang lumpuh tadi rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berusaha, suka dan giat untuk bekerja, walaupun tanda kutip pekerjaannya adalah mengemis, tetapi dia rajin. Dan Alkitab berkata, tangan orang rajin menjadikan kaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tentunya kaya di dalam banyak hal. Haleluya, kaya di dalam kebajikan, kaya di dalam hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kaya di dalam kemurahan dan lain sebagainya. Pasal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Haleluya, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Hari ini mungkin kita, haleluya, biasa-biasa, tapi saya percaya tangan orang rajin akan memegang kekuasaan, artinya akan diangkat oleh Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pasalnya yang ke-12 ayat 27. Haleluya, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Setiap kita akan menerima pemberian terbaik dari Tuhan, tetapi mesti menjadi pribadi yang baik. Haleluya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pribadi yang rajin beribadah, jadilah pribadi yang rajin melayani, jadilah pribadi yang rajin baca firman Tuhan, jadilah pribadi yang rajin berdoa, jadilah pribadi yang rajin memuliakan Tuhan, jadilah pribadi yang rajin melakukan firman Tuhan. Jangan pasif, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka Alkitab berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita akan ditinggikan, kita akan diangkat oleh Tuhan kalau kita rajin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Jadi orang pemalas itu akan tinggal dengan, haleluya, khayalan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan luar biasa. Jadi orang rajin pasti dia diberkati oleh Tuhan, pasti mendapatkan kelimpahan. Ayat terakhir, pasal 21 ayatnya yang kelima. 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Saya berdoa buat semua jemaat GBI Altar Philadelphia Tangerang, jadilah pribadi-pribadi yang rajin, di rumah rajin, di tempat pekerjaan rajin, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya, haleluya, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang-orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Saya berdoa setiap kita, jadilah pribadi-pribadi yang rajin, maka kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh orang lumpuh tadi, yang pada akhirnya dia menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka yang kedua adalah, kalau tadi dikatakan tiap-tiap hari melakukan hal yang sama di pintu gerbang bait Allah. Haleluya. Ini menunjukkan kepada kita poin selanjutnya, bahwa dia juga adalah seorang pribadi yang setia, melakukan pekerjaannya dengan setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa bayangin, kalau dia adalah orang yang tidak setia, maka hari di mana Petrus dan Yohanes dia akan masuk di dalam bait Allah untuk sembahyang atau untuk berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia rajin, maka kebetulan, karena dia tidak rajin, maka kebetulan hari itu dia tidak ada di bait Allah, maka saya terlalu yakin dia tidak akan mengalami yang namanya pemberian terbaik atau kesembuhan dari Tuhan melalui Petrus dan Yohanes. Tetapi karena dia orang setia, orang yang setia adalah terus menerus melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya. Haleluya, dilakukan dengan tekun, walaupun belum ada tanda-tanda untuk hasilnya, untuk tercapainya, untuk suksesnya, atau untuk terselesaikannya. Satu pekerjaan yang dia harus selesaikan, tidak ada tanda-tandanya. Tapi orang rajin akan terus mengerjakannya, akan terus menekuninya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang rajin
sesungguhnya tidak menuntut hasil, tetapi dia lebih kepada bagiannya dia lakukan. Haleluya, bukankah hal ini penting bagi setiap kita sebagai anak Tuhan? Sesungguhnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan tuntut Tuhan, tapi mari kita lakukan bagian kita dengan setia. Jadi anak-anak Tuhan yang setia, setia beribadah, setia berdoa, haleluya, setia memuliakan Tuhan, setia melayani, setia membawa persembahan yang wajib buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Setia di dalam rumah tangga kita, sebagai suami menjadi suami yang setia, sebagai istri menjadi istri yang setia, sebagai anak-anak menjadi anak-anak yang setia kepada keluarga kita, dan kemudian diabdikan ya kepada yang lainnya, itu setia kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin kita belum lihat hasilnya. Orang lumpuh itu pun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak tahu kalau hari itu dia akan menerima pertolongan atau pemberian yang terbaik dari Tuhan melalui ketus. Dia tidak tahu. Bagiannya dia hanya datang ke bait Allah untuk meminta sedekah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata, haleluya, di dalam kesetiaan itu, haleluya, terwujud, haleluya, kuasa Tuhan atau pemberian yang terbaik oleh Tuhan diwujudkan kepada orang yang setia. Waktu Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di dunia ini? Dan iman itu harus stabil. Haleluya. Pengiringan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan harus terus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan bulan ini sungguh-sungguh, bulan depan tidak lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. 3 bulan ini karena corona, wah sungguh-sungguh dia berdoa sama Tuhan. Karena apa? Takut sama virus corona. Tetapi sesudah virus corona nanti tidak tahu kapan berakhir, tidak lagi sungguh-sungguh. Tapi orang setia, ada virus corona, tidak ada virus corona, dia akan tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Bagian kita adalah, haleluya, memuliakan Tuhan. Bagian kita adalah mengiring Tuhan. Dan nanti akan tiba waktunya, tentunya yang tepat waktunya Tuhan, akan kita terima yang terbaik dari Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, haleluya, dilakukannya terus menerus karena ia setia. Haleluya. Dan ternyata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang setia ini memang sangat-sangat langka. Kita buka di dalam Amsal pasal 20. Saya akan baca Amsal 20 ayatnya yang ke-6, saudara. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jadi orang-orang setia itu langka. Haleluya. Langka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali saya berpikir lebih baik orang yang tidak terlalu pintar tapi setia, maka dia di ujungnya pasti dia berhasil. Kenapa? Karena dia tekun, dia akan lakukan terus apa yang dipercayakan. Haleluya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Tapi kalau orang malas, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang karena kepintarannya terlalu pintar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang mengabaikan, dia meremehkan, udah besok aja, selalu menunda-nunda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata orang yang suka menunda-nunda, sulit untuk dia berhasil dalam hidupnya. Hari ini, orang setia siapakah yang dapat menemukannya? Saya berdoa, setiap kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GBI terpilah dari Allah mendapati kita menjadi jemaat-jemaat yang setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, setia dalam pembaktian hidup kita kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu bahwa kesetiaan kita akan membuat Tuhan untuk memberikan kita pemberian yang terbaik di dalam hidup ini. Setiap kita akan mengalami pemberian yang terbaik kalau kita miliki 2 poin ini. Yang pertama, rajin, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Yang kedua, haleluya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang setia. Jadilah jemaat-jemaat yang setia. Haleluya, melakukan bagian kita dan tidak usah harap, aduh kok saya udah kerja ini, kok saya udah lakukan ini sudah lama, kok belum berhasil. Ada waktunya Tuhan akan terjadi, namanya kita terima, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang terakhir, poin saya hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah pemberian yang terbaik
akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Haleluya. Makanya saya bilang tadi, kita harus terus lakukan saja bagian kita, saudara. Kapan itu waktu yang terbaik di dalam hidup ini? Kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa nanti, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Atau bisa di tahun-tahun berikutnya. Haleluya. Tetapi yang pasti adalah orang-orang rajin, orang-orang setia pasti akan menerima pemberian yang terbaik daripada Tuhan pada waktunya Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Seketika itu juga. Tidak perlu proses panjang lagi. Karena udah waktunya Tuhan. Maka membuat orang yang menyaksikannya heran. Karena seketika itu juga. Datang ke dokter, datang ke tabib, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Masih perlu proses. Bisa makan obat seminggu dan lain sebagainya. Proses yang lama. Tetapi kalau sudah tiba waktunya Tuhan, maka saat itu juga dia menerima, haleluya, dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya mau beritahu, kalau sudah tiba waktunya Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup saya, untuk mengangkat kita, untuk memberikan kita pemberian yang terbaik, maka itu sekejap, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Sudahkah kita siap? Jangan bilang, Pak, saya sudah siap. Haleluya. Kemarin saya doakan orang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Orang sakit 10 tahun lebih dia sakit. Dan kalau dia berjalan mundur. Haleluya. Kakinya sudah berbentuk berbeda, menghadap ke belakang karena terlalu lama sakit, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Waktu saya, haleluya, doakan dia, saya bilang, Bu, perlu ibu mempersiapkan diri untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Dia bilang, saya sudah siap, Pak, saya sudah siap. Yang artinya, Bu, kalau memang sudah siap, maka hatinya harus dibersihkan terlebih dahulu, pikirannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian dia bilang, ya saya udah lakukan itu, saya udah bla 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 bla, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata ketika saya korek-korek, dia punya kebencian kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Saya bilang, Bu, sebenarnya ibu belum siap untuk menerima kesembuhan. Saya sudah siap, Pak. Oh, bukan kesiapan seperti itu, tapi kesiapan hati. Karena ketika pertolongan Tuhan terjadi seperti orang lumpuh ini, haleluya, pertolongannya itu kita akan pakai untuk saksikan kepada orang lain, untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi selama hati kita belum beres, maka saya percaya kita akan egois dengan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Kenapa? Haleluya, tidak sedikit orang diberkati, dia menggenggam, saudara. Karena dia tidak tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan itu seharusnya dipakai untuk menyaksikan Tuhan yang adalah ajaib. Tuhan yang adalah sumber itu, yang mesti diberitakan bahwa oleh Tuhanlah saya diberkati. Saya berdoa setiap kita, jadilah seperti orang lumpuh ini. Dia siap. Dan seketika itu juga, haleluya, Tuhan memberikan dia pemberian yang terbaik, yaitu sembuh. Dan waktu Tuhan memberikan pemberian terbaik, coba lihat orang siap memuliakan Tuhan, mengikut Petrus dan Yohanes, haleluya, masuk ke dalam bait Allah. Amin buat firman Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan, jadilah pribadi yang siap untuk menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan. Bagaimana siap? Terus rajin mengerjakan, haleluya, apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita saat ini. Tidak usah lihat orang lain, lihat pekerjaan kita sendiri. Jangan lihat pekerjaan orang lain, tapi lihat tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita, itu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, setia. Lakukan saja, kerjakan terus. Belum terlihat, haleluya, titik terangnya, tanda-tanda akan berhasilnya, akan tercapainya, akan terwujudnya apa yang kita kerjakan. Bagian kita kerjakan saja. Orang lumpuh tadi, dia kerjanya setiap hari pergi ke bait Allah, itu saja, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata sampai klimaksnya adalah waktu Tuhan, haleluya, lewat Petrus dan Yohanes. Seketika itu juga, di sore itu, dia menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan. Saya mau beritahu seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau sudah tiba waktunya Tuhan, itu sekejap
engkau bisa diangkat oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, akan kau lihat, akan menjadi kenyataan dalam hidup ini. Tapi harus siap. Waktu Tuhan berikan pemberian yang terbaik, engkau mau apakan? Mari belajar kepada orang lumpuh ini. Dia pakai untuk menyaksikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Tidak sedikit orang waktu diberkati salah mempergunakan berkat. Dia pakai untuk kepuasan diri, memuaskan hasrat, memuaskan hawa nafsu, memuaskan dagingnya. Tapi pagi ini, kalau engkau mau menerima yang terbaik dari Tuhan, jadilah pribadi yang siap. Siap artinya adalah waktu kita diberkati Tuhan, kita mau jadi berkat buat orang lain. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang pagi hari ini kami telah bersama-sama mendengarkannya. Hamba berdoa, hamba mau berhenti berbicara, tetapi aku mohon kepada Engkau ya Roh Kudus, terangkan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi di dalam setiap sanubari kami, dalam setiap pikiran kami, supaya firman ini akan bekerja dengan luasa, sebebas-bebasnya di dalam diri kami, sehingga kami pun menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan. Orang siap dimulai dari rajin, orang siap dimulai dari setia, maka akan tiba waktunya Tuhan, kami akan mengalami pemberian yang terbaik itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, materaikan firman-Mu ini, umat-Mu yang menerima firman ini di rumah masing-masing. Hamba berdoa kuasa firman turun atas hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya, Tuhan menolong hidupmu seperti Dia menolong orang lumpuh ini. Tuhan juga yang sama akan menolong hidupmu. Tapi mari persiapkan diri supaya waktu berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita, kita pakai untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dan juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kegiatan umat-Mu dalam 1 minggu ke depan yang akan bekerja di pabrik, di kantor, haleluya, yang membuka toko, pengusaha, haleluya, ibu-ibu rumah tangga, haleluya, mereka yang masih kerja dari rumah, haleluya, mereka yang sudah kerja di kantor. Hamba berdoa dalam nama Yesus, penyertaan Bapa turun atas setiap umat-Mu, sehingga dalam 1 minggu ke depan ini, apa saja yang mereka kerjakan dengan rajin, dengan setia, maka Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian yang terbaik untuk kehidupan mereka, baik kehidupan jasmani, terlebih-lebih kehidupan rohani. 1 minggu ke depan, sampai hari Minggu ke depan dalam ibadah kami percaya kami terus disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kekasih Tuhan, hamba berdoa, turunlah atas setiap kehidupan kita segala berkat yang terbaik, yang terindah dari Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua dari pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Boleh dengan saya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.